Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang datangnya Jepang ke Indonesia. Tentu kalian tahu, negara Indonesia pernah dijajah oleh dua negara, yaitu yang pertama negara Belanda dan yang kedua negara Jepang. Kedua negara tersebut memiliki rentan waktu yang berbeda, dan Jepang memiliki waktu yang lebih sebentar dibandingkan dengan negara Belanda. Meskipun begitu, kedudukan Jepang di Indonesia pada saat periode itu sangatlah penting, dikarenakan Jepang memiliki tujuan untuk mewujudkan persemakmuran bersama Asia Timur Raya. Pada tanggal 7 Desember 1941, terjadi peristiwa yang sangat besar. Pada saat itu, Jepang menyerbu pangkalan laut Amerika Serikat di Pulau Harbau, Hawaii. Jepang menggerakkan potensi militernya yang mencakup 6 kapal induk, 10 kapal perang, 65 kapal selam, 2.274 pesawat tempur, dan peralatan tempur yang canggih lainnya. Dengan kekuatan sebesar itu, Jepang mampu membuat pangkalan laut Amerika Serikat di Pasifik porak-poranda. Aksi penyerangan kemudian berlanjut dengan menginvasi kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang pertama kali menginjakkan kakinya di tanah Tarakan, Kalimantan Utara, yang mana pada saat itu Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Melihat serangan Jepang itu membuat pihak sekutu tidak tinggal diam. Sekutu kemudian membentuk komando gabungan yaitu APDAKOM yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Croker. Namun kekuatan gabungan sekutu ini nyatanya tak mampu mengalahkan militer Jepang dan harus kalah telak di pertempuran Laut Jawa. Selang beberapa minggu kemudian, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa yang bertepatan di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang. Lebih tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah beberapa wilayah banyak dikuasai oleh Jepang, akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Tjarda dan Terpoten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Mamura menjadi wakil dari pemerintah Jepang. Dengan berakhirnya upacara tersebut, secara otomatis Indonesia berada di wilayah jajahan Jepang. Dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia menambah mimpi buruk masyarakat Indonesia pada waktu itu. Soalnya politik imperialisme Jepang bukan hanya berorientasi eksploitasi sumber daya alam saja, akan tetapi manusianya juga menjadi orientasi eksploitasi mereka. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat perdesaan, sumber-sumber kekayaan alam Indonesia dan juga tenaga-tenaga masyarakat di Indonesia mulai dikuras oleh Jepang. Untuk memenuhi semua keinginannya, Jepang melakukan berbagai cara, mulai dari perjanjian-perjanjian hingga dengan cara kekerasan. Setelah proses latar belakang Jepang melakukan kependudukan di Indonesia, memang tidak berangsur lama seperti Belanda, akan tetapi cara yang dilakukan oleh Jepang sangatlah tidak manusiawi. Itulah cerita singkat bagaimana Jepang datang ke Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.